perencanaan. Apa perencanaan? Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya yang harus dilakukan kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang, dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Empat tahap perencanaan. Dasar perencanaan. Tahap pertama, menetapkan tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tahap kedua, merumuskan keadaan sekarang. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Yang terakhir, tahap keempat, mengembangkan serangkaian kegiatan. Dalam proses perencanaan meliputi mengembangkan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penelitian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Alasan-alasan perlunya perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk mencapai protective benefits yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadi kesalahan dalam pembuatan keputusan. Protective benefit dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, manfaat perencanaan. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambar operasi lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Yang kesembilan, menghemat waktu dan dana. Kelemahan perencanaan. Yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin lebih pada kontribusi nyata. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Yang terakhir, ada rencana-rencana yang diikuti cara yang tidak konsisten. Ini adalah gambar bagaimana perencanaan dihubungkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Yang pertama ada pengorganisasian, yang kedua ada penyusunan personalia, yang ketiga ada pengarahan. Tipe-tipe perencanaan dan rencana. Yang pertama, rencana sekali pakai. Rencana sekali pakai adalah untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila telah tercapai. Yang kedua ada rencana tetap. Rencana tetap adalah rencana yang memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas.
5. Dasar pengklarifikasian rencana-rencana. Bidang fungsional mencangkup rencana produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. Tingkat organisasi termasuk keseluruhan organisasi atau satu satuan kerja organisasi. Yang ketiga, karakteristik sifat rencana meliputi faktor kompleksitas, fleksibilitas, keformalan, kerahasiaan, biaya, rasionalitas, kuantitatif, dan kualitatif. Yang keempat, waktu mencangkut rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang kelima, unsur rencana dalam wujud anggaran, program, prosedur, kebijaksanaan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizal. Faktor waktu dan perencanaan. Tingkatan manajemen periode perencanaan dalam tahun. Manajemen puncak, presiden, direktur, wakil direktur, manajer umum, kepada atau manajer divisi. Rencana-rencana jangka panjang antara 2 sampai 5 tahun atau lebih. Sebagai contoh, apa strategi persaingan perusahaan, apa perencanaan produk baru, berapa tingkat pertumbuhan yang akan dicapai. Kedua, manajer menengah, manajer fungsional, kepala departemen, manajer produk. Rencana-rencana jangka menengah antara beberapa bulan sampai 3 tahun. Sebagai contoh, bagaimana memperbaiki scheduling dan koordinasi, bagaimana memanfaatkan para manajer lini pertama secara lebih baik. Ketiga, manajer lini pertama, penyedia, manajer satuan, pemimpin kelompok. Rencana-rencana jangka pendek, harian, mingguan, bulanan, dari harian sampai 1 tahun. Sebagai contoh, bagaimana mengimplementasikan kebijaksanaan, penugasan kerja, dan metode kerja baru. Bagaimana menaikkan efisiensi. Sekian, terima kasih. Baik, presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Bila ada salah dari kami, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.